untuk bekerja dan mencari nafkah, misalkan seperti itu. Atau terjadi peristiwa yang menyebabkan tertanggung itu mengalami gangguan kesehatan dan lain-lain ya. Jadi di sini termasuk asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan juga dikelompokkan di dalam asuransi jiwa. Nah, kenapa kok di asuransi umum dan di asuransi jiwa ini nih kok ada asuransi kesehatan dan juga asuransi kecelakaan? Karena biasanya asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan itu kan tetap berhubungan dengan nyawa ya. Jadi dia bisa dimasukkan ke kelompok atau jenis usaha manapun, baik itu asuransi umum atau asuransi jiwa. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat-manfaat asuransi dan biaya-biaya asuransi itu tuh apa aja gitu ketika kita memang bergelut di dalam perusahaan asuransi. Nah, manfaat asuransi yang pertama rasa aman dan perlindungan. Ini rasa aman ya, rasa aman dan perlindungan. Jadi yang kita bayarkan itu adalah ketika kita sudah membayar premi asuransi misalkan 1 tahun 1 juta misalkan seperti itu ya untuk biaya kesehatan kita. Jadi kita tidak perlu dikhawatirkan apabila terjadi risiko sakit atau apabila terjadi risiko kecelakaan, maka kemudian kita berobat pakai uang apa, itu kita tidak perlu memusingkan hal tersebut karena kita memang sudah membayar asuransi untuk bisa mengcover peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kesehatan kita, gitu. Misalkan seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan rasa aman dan juga merasa terlindungi karena ketika terjadi risiko, muncul risiko, mungkin sakit atau nauzubillah ya, ada kecelakaan dan segala macam, kita udah nggak perlu pusing untuk mendapatkan uang untuk berobat gitu, karena kan sudah ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kemudian pendistribusian biaya dan manfaat itu lebih adil. Maksudnya gini, jadi biasanya kan kalau perusahaan asuransi ingin menentukan premi, itu kan dia harus melakukan asesmen dulu ya terhadap kliennya, terhadap calon kliennya itu. Jadi nanti semakin besar risiko yang mungkin dihadapi atau ditanggung oleh perusahaan asuransi, maka itu berjalan lurus dengan preminya gitu. Jadi semakin besar premi, biasanya risikonya juga semakin besar. Atau sebaliknya, jadi semakin rendah risiko risiko yang mungkin muncul, probabilitas munculnya semakin rendah, maka kemudian preminya juga akan semakin rendah. Seperti halnya ketika kita contohkan, misalkan kita nih sebagai pihak asuransi, kemudian kita akan melakukan asesmen untuk 2 orang calon klien, yang satunya itu masih muda, yang satunya itu udah tua. Pasti kita tidak akan menyamakan harga premi asuransi terhadap 2 orang tersebut. Karena yang pertama, biasanya kan kalau masih muda itu kan jarang sekali ya terkena risiko sakit atau terkena risiko penyakit-penyakit kritis. Sedangkan kalau udah tua itu kan biasanya banyak aja penyakit-penyakit yang berdatangan. Maka probabilitas munculnya kejadian orang sakit itu kan lebih tinggi di orang-orang yang udah tua. Untuk itu makanya kemudian premi asuransinya mungkin lebih tinggi daripada orang yang masih muda itu gitu. Karena sejajar ya risiko dan juga manfaatnya gitu. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan memperoleh kredit. Ternyata polis asuransi itu juga bisa dijadikan jaminan ketika kita mengajukan sebuah kredit. Kemudian sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Jadi asuransi itu juga bisa kita jadikan sebagai tabungan. Contohnya apa? Asuransi pendidikan anak. Misalkan seperti itu. Ini masih jauh ya dari usia-usia kalian gitu. Tapi ketika nanti kalian mungkin sudah memiliki keluarga, pasti dalam bayangan kalian itu juga harus udah terplanning nanti tentang bagaimana kalian akan memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Nah, di usia-usia 25 sampai dengan 40 tahun itu kan usia-usia produktif. Di usia seperti itulah kalian itu tuh bisa menghasilkan uang dengan maksimal karena kalian mempunyai tenaga yang masih sehat, kemudian kalian mempunyai semangat yang masih
istilahnya yang masih menggebu-gebu untuk mencari uang. Jadi di situ mungkin kalian siap untuk bisa menabung sejumlah dana untuk pendidikan anak-anak, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa pakai asuransi ya untuk bisa apa namanya, sebagai salah satu alternatifnya. Kenapa? Karena gini, kita nggak pernah tahu kan, kadang kalian nggak pernah tahu kapan usia kita itu tuh akan berakhir gitu. Kapan kita akan meninggal itu kita nggak tahu. Jadi ketika kita memang menabung dengan cara asuransi, misalkan kalian asuransi untuk pendidikan anak saat anak usia 18 tahun. Nah, kalian nabung di 5 tahun pertama. Nah, di dalam klausal asuransi itu sendiri biasanya akan ada klausal yang menyatakan ketika si tertanggung ini mengalami apa namanya peristiwa yang mungkin menyebabkan dia kehilangan nyawa, maka kemudian biaya asuransi itu tuh dianggap lunas. Nah, itu kan kalian itu sudah berarti kalian sudah tidak perlu khawatir tentang bagaimana keluarga kalian membayar asuransi kalian karena memang sudah dianggap lunas, dan kemudian ketika nanti anak kalian sudah 18 tahun, keluarga tidak anak kalian atau keluarga kalian tidak akan bingung untuk bagaimana caranya memenuhi kebutuhan pendidikan karena memang nanti asuransinya sudah keluar ketika usia segitu. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian sebagai alat penyebaran risiko. Jadi dengan asuransi itu risiko itu tuh bisa ditransfer ke pihak ketiga, yaitu pihak asuransi itu sendiri. Jadi risiko tidak hanya kita yang menanggung, tapi juga mereka gitu. Nah, biaya-biaya apa aja sih yang muncul? Ini asuransi itu punya karyawan, kemudian dia juga punya apa namanya staff-staff yang harus digaji gitu. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional itu kan juga membutuhkan biaya-biaya tempat di kantor dan apa namanya hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional dan apa mungkin nggak semua orang itu kan punya etikat baik ya, nggak semua orang itu kan punya tujuan yang baik ketika dia mendaftarkan dirinya ke asuransi. Ada juga yang mungkin tujuannya adalah untuk agar bisa mendapatkan atau agar bisa asuransi itu tuh keluar gitu. Misalnya gini, kalian akan mengasuransikan rumah, tapi kemudian terjadi kebakaran kecil di rumah kalian. Nah, karena kalian ingin agar uang asuransi rumahnya itu keluar, jadi kalian biarkan aja kebakarannya itu sehingga menjadi kebakaran yang lebih besar gitu. Itu yang disebut sebagai moral hazard. Kemudian ya moral sama moral. Jadi kalau moral itu adalah gini, misalkan kalian kan udah ya udah kalian mengasuransikan mobil, sementang-mentang kalian udah mengasuransikan mobil kalian, maka kemudian kalian bawa mobil kalian secara tidak hati-hati. Karena kalian pikir ya udah kan udah asuransi, jadi gampang kalau ditabrakin ya udah tinggal ke asuransi aja atau digoresin tinggal ke asuransi aja. Misalkan seperti itu ya, itu merupakan etikat yang tidak baik. Kemudian ada beberapa prinsip-prinsip dasar asuransi. Yang pertama adalah insurable interest. Jadi insurable interest ini merupakan gini. Jadi orang-orang yang kalian asuransikan itu tuh hubungannya apa sih sama kalian, atau barang-barang yang kalian asuransikan itu tuh punya kepentingan apa dengan kalian. Jadi harus jelas di situ. Kalian ingin mengasuransikan rumah. Rumah itu apakah milik kalian atau milik siapa gitu. Itu harus jelas di situ. Karena di sini adalah akan dinilai di situ maksud dan tujuan kalian mengasuransikan barang-barang ataupun mungkin orang-orang, asuransi kesehatan orang atau asuransi jiwa orang atau asuransi barang-barang yang kalian miliki itu tuh tujuannya adalah untuk apa gitu. Ketika mungkin mendaftarkan most good faith itu contohnya apa ya? Most good faith itu contohnya saya lupa. Kita lewatin dulu aja lah. Indemnity,
Subrogation itu tuh gini, jadi apa namanya, ketika kalian sudah dapat asuransi, maka kemudian kalian punya asuransi 2 nih misalkan. Nah, ketika kalian sudah mengklaim di asuransi yang pertama, maka kemudian kalian nggak bisa mengklaim ulang di asuransi yang kedua. Jadi kalau misalkan sudah biaya misalkan kalian kecelakaan, biaya kecelakaan kalian itu tuh biaya berobatnya udah ditanggung oleh asuransi pihak pertama. Maka kemudian asuransi pihak kedua walaupun dia punya kewajiban untuk membayarkan biaya asuransinya, itu tuh tidak bisa karena prinsip subrogation ini. Gitu ya. Sedangkan kalau indemnity ini adalah gini. Jadi misalkan kalian terjadi kerusakan mobil. Kerusakan mobil kalian itu tuh membutuhkan biaya yang misalkan 7 juta. Nah, di dalam klausul asuransi mungkin ada kalau misalkan terjadi kerusakan mobil maka maksimal yang bisa diberikan adalah 10 juta. Gitu misalkan seperti itu. Tapi kemudian dengan prinsip indemnity ini jadi dia perusahaan asuransi hanya memberikan hanya memberikan penanggungan atau biaya-biayanya itu sesuai dengan kebutuhan dari cost ini adalah jadi proximate cost ini kita ketika terjadi peristiwa atau ketika muncul sebuah risiko, kemudian kita harus meruntutkan peristiwa yang pertama dulu. Apa sih yang menyebabkan satu peristiwa itu sendiri? Misalkan gini, kalian mengasuransikan sebuah rumah, kemudian kemudian rumah tersebut itu kebakaran, tapi kebakaran itu tuh barengan sama adanya angin topan gitu. Jadi kita harus identifikasi dulu, meruntutkan dulu sebenarnya kebakaran itu tuh terjadi lebih dulu ataukah angin topan dulu gitu. Itu harus diruntutkan terlebih dahulu melalui prinsip proximate cause gitu. Jadi kayak misalkan kalau terjadi angin ribut dulu baru kebakaran, kan mungkin aja perusahaan asuransi itu tidak mau menanggung karena kan terjadi angin ribut itu mungkin karena terjadi angin ribut itu kan tidak ditanggung oleh asuransi ya, karena itu kan merupakan bencana alam gitu. Kalau misalkan kebakaran terlebih dahulu baru kemudian mungkin akan ditanggung asuransi karena memang di klausulnya ada kalau misalkan kebakaran itu tuh harus harus ditanggung oleh asuransi. Kemudian balik lagi ke Atmos Good Faith, itu tuh contohnya gini. Jadi kalau misalkan kalian mau daftar asuransi, maka kalian punya etiket yang tidak baik. Kalau misalkan asuransi kalian mendaftarkan asuransi karena memang kalian mau contohnya gini, amit-amit ya, kayak kasusnya siapa tuh yang cyanida itu kan katanya dia itu didaftarkan asuransi oleh ayahnya sebesar berapa miliar gitu. Nah kemudian setelah didaftar asuransi kemudian kan ada kasus dia di cyanida itu kemudian meninggal. Nah meninggal kemudian kan asuransinya keluar tuh yang sekian, nominal yang akan keluar adalah sekian. Nah, Atmos Good Faith ini nih menghindari hal-hal yang seperti itu gitu. Jangan sampai ketika terjadi penutupan asuransi itu tuh ada etiket yang tidak baik dari tertanggung terhadap penanggung gitu. Jadi jangan sampai misalkan kalian mengasuransikan jiwa siapa kemudian emang kalian sudah merencanakan untuk nauzubillah ya membunuh orang itu agar asuransinya keluar gitu, misalkan seperti itu. Itu hal-hal yang termasuk dalam Atmos Good Faith ini. Jadi jangan sampai seperti itu ya, walaupun mungkin banyak orang-orang jahat yang melakukan taktik yang seperti itu. Gitu. Kemudian premi asuransi. Premi asuransi itu apa sih? Premi merupakan sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis.
oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan surat perjanjian asuransi. Jadi dalam asuransi itu ada yang dinamakan sebagai premi asuransi. Premi asuransi ini adalah sejumlah dana yang sejumlah dana dengan nominal tertentu yang kita sepakati dengan perusahaan asuransinya yang akan kita bayarkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya gitu. Jadi selama premi itu belum dibayarkan, maka kemudian proteksi itu tuh tidak berlaku. Nah, misalkan gini, kalian nanti membayarkan preminya misalkan sebulan 500.000. Nah, tapi kalian belum bayar tuh 500.000-nya itu. Nah, ketika kalian mengalami sakit, maka kemudian proteksi kalian itu tuh tidak berlaku karena premi kalian itu tuh belum kalian bayarkan. Tuh. Premi biasanya ditetapkan sekian persen dari jumlah yang dipertanggungkan. Ini biasanya ditentukan oleh perusahaan ya, oleh underwriter dari perusahaan itu sendiri. Tergantung perusahaan, biasanya beda perusahaan itu beda nominal preminya. Kemudian transfer risiko. Jadi terdapat 3 jenis risiko. Yang pertama adalah risiko murni, kemudian risiko spekulatif, dan juga risiko individu. Ini harus kalian pahami bahwa yang pertama adalah risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang terjadi di mana tidak ada peluang untuk kita mengalami keuntungan gitu. Misalkan itu risiko kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan, itu kan kita tidak akan mengharapkan kecelakaan tersebut mungkin ada peluang menguntungkan ya bagi kita. Itu kan enggak, itu kan pasti mengalami kerugian. Jadi risiko murni adalah risiko yang muncul ketika risiko itu muncul, yang pasti kita terima adalah kerugian. Kita nggak akan dapat peluang keuntungan di situ. Berbeda halnya dengan risiko spekulatif. Risiko spekulatif itu tuh risiko yang kita tuh masih bisa ada peluang untuk mengalami keuntungan. Jadi selain mengalami kerugian, itu kita masih ada peluang untuk mengalami keuntungan 50-50 gitu ya. Jadi kayak kalian investasi di bursa saham, itu kan kalian itu kan ada risiko risiko rugi dan juga risiko untung gitu. Itu yang disebut sebagai risiko spekulatif. Kemudian risiko individu. Nah, risiko individu ini sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu risiko pribadi. Risiko pribadi itu adalah yang menyebabkan diri seseorang itu tuh tidak memiliki kemampuan atau kemampuan dia itu tuh menurun dalam melakukan aktivitas sehari-harinya dalam mengakses sumber-sumber yang dapat membantu ia dalam menjalani kehidupannya. Itu risiko pribadi. Kemudian ada yang disebut risiko harta ya, risiko harta yang kaitannya dengan harta atau risiko tanggung gugat. Risiko tanggung gugat itu adalah risiko yang terjadi apabila mungkin ada orang lain yang mengalami risiko, tetapi kemudian kita itu tuh ikut mengalami kerugian dari peristiwa itu gitu. Risiko tanggung gugat itu seperti itu. Kemudian menurut Fahmi tahun 2015 bahwa secara umum terdapat 2 model transfer risiko. Yang pertama adalah transfer risiko ke perusahaan asuransi. Jadi di sini ada 2 model dalam transfer risiko ya. Transfer risiko ke perusahaan asuransi atau transfer risiko ke perusahaan non asuransi. Gimana caranya transfer risiko ke perusahaan asuransi? Ya udah daftarin aja apa-apa yang menjadi aset kita yang akan kita asuransikan. Jadi risikonya itu tuh nanti ditransfer ke pihak asuransinya, ke perusahaan asuransinya. Kita tidak menanggung risiko-risiko tersebut. Kemudian transfer risiko ke perusahaan non asuransi. Jadi transfer risiko ke perusahaan non asuransi itu misalkan gini contohnya. Ketika kita mengalami ketakutan bahwa kita punya perhiasan mungkin yang banyak di rumah, kita takut kalau perhiasan kita itu nanti akan yang film baku itu loh. Kaca tutup. Ya rumah itu loh. Dicepetin aja ya, itu tolong di mute dulu dong. Yang siapa itu yang wi. Hai.
Kemudian transfer risiko ke perusahaan dan asuransi ya, iya yang tadi itu ya, yang jadi kalian kemudian sewa safe deposit box di bank. Jadi kalian nanti bisa menyimpan emas-emas kalian di bank agar menghindari risiko pencurian di rumah, misalkan seperti itu. Itu salah satu contoh dari transfer risiko ke perusahaan yang non asuransi. Kemudian ada risiko-risiko yang dapat diasuransikan, itu harus bisa memenuhi syarat yang pertama adalah kerugian potensial cukup besar, tetapi probabilitasnya tidak cukup tinggi berada di di situ kita harus lihat bahwa berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar, tetapi kemudian kemungkinan terjadinya peristiwa itu tuh tidak cukup tinggi, jadi jarang banget lah terjadi gitu, sehingga perusahaan bisa seekonomis mungkin. Kemudian yang kedua, probabilitas kerugian itu tuh dapat diperhitungkan. Yang ketiga, terdapat sejumlah unit yang terbuka terhadap risiko yang sama. Kemudian kerugian yang terjadi ini bersifat kebetulan, jadi nggak boleh disengaja ya kerugian itu tuh. Kemudian kerugian itu tuh, kerugian tertentu tuh maksudnya kerugian-kerugian yang spesifik. Bukan risiko jadi di sini adalah bencana besar atau serentak kayak gempa bumi, banjir dan segala macam, itu nggak masuk ke dalam risiko asuransi. Jadi huru hara satu kota itu pakai asuransi yang sama, kan nggak kebayang gimana perusahaan itu. Jadi